meriah kita sambut Kak Doni. Welcome to Raja Wali Church. Oke, silakan duduk. Ya, sukacita besar kalau saya boleh melihat gereja ini bertumbuh. Amin. Ya, sebelum Raja Wali Church ada, Raja Wali Church ada di mana? Ada di hati dan pikirannya Tuhan. Amin. Ya, ya izinkan saya men-sharekan sesuatu yang juga Tuhan taruh dalam hati kami sebagai satu tubuh Kristus. Saya percaya kita punya roh yang sama. Amin. Ya, apa yang saudara sedang pelajari dan terus bertumbuh, kami pun mendapatkan hal yang sama. Tema tahunan gereja kami tahun ini adalah Strong Within, kuat dari dalam. Saya Doni, saya gembala di Victory Church Indonesia. Kami punya slogan seperti ini: tidak ada kemenangan tanpa peperangan. Semakin besar peperangannya, semakin besar kemenangannya. Amin. Jadi teman-teman ingin kemenangan yang besar atau ingin kemenangan yang kecil? Artinya teman-teman butuh masalah besar atau masalah kecil? Nah, Alkitab tidak pernah menubuatkan keadaan dunia akan semakin baik. Bahkan dikatakan sebaliknya, ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Siapapun presidennya, apapun partainya, percayalah firman Tuhan pasti digenapi. Katakan yuk, masa yang sukar. Kabar buruk buat yang di luar Tuhan, kabar baik buat kita yang di dalam Tuhan. Why? Karena tidak ada kebangunan rohani tanpa masa sukar. Semua kebangunan rohani terjadi di masa sukar. Apa yang Tuhan kehendaki? Tuhan mau kita kuat. Katakan yuk, Tuhan mau saya kuat. Jadi saat tepat untuk kita kuat. Jadi gini, masa sukar adalah saat tepat untuk kita jadi kuat. Amin. Katakan yuk, masa sukar adalah saat yang paling tepat untuk saya menjadi lebih kuat. Nah, Anda menjadi lebih kuat bukan dari luar ke dalam. Anda menjadi kuat dari dalam keluar. Karena kekuatan sejati itu tidak bergantung pada keadaan yang di luar kita. Selama Anda masih hidup bergantung kepada kekuatan yang di luar diri Anda akan selalu lemah, Anda akan selalu tergoncang. Karena kekuatan yang sejati itu dimulai dari dalam diri kita. Nah, inilah yang membedakan kekristenan dengan agama-agama yang lain. Kalau Anda masih punya konsep berpikir Tuhan itu di sorga, jauh di luar sana, Anda salah besar. Tuhan kita ada di mana? Di dalam kita. Bukan lagi God with us, God in us. Amin. Katakan yuk, Tuhan di dalam saya. Jadi kesembuhan ada di mana? Di dalam diri Anda. Jalan keluar ada di mana? Di dalam diri Anda. Semua yang kita perlukan ada di dalam diri Anda dan saya. Kenapa? Karena Kristus itu ada di dalam diri kita. Ingat, kita ini bait Allah. Katakan ya, saya ini rumah Allah. Tubuh saya ini bait Allah, rumah Allah. Ada roh siapa? Ada roh Allah di dalam diri kita. Dan roh yang sama yang ada dalam Yesus Kristus itu roh yang sama ada di dalam diri kita. Jadi saya mengajar, saya melatih jemaat yang dipercayakan untuk tidak lagi mengharapkan kesembuhan di luar sana. Tuhan sembuhkan saya. Tuhan katakan gini, kesembuhan itu sudah ada di dalam dirimu. Kekuatan itu sudah ada di dalam dirimu. Tinggal Anda harus mengerti bagaimana mengaktifkan, mengalirkan dari dalam keluar. Katakan yuk, Christ in me. Jadi Kristus sudah ada di dalam diri kita. Next, karena itu ya, saya beri judul khotbah saya pagi adalah fokus pikiran Kristus. Katakan sama-sama 3 kali, keluarkan suara Anda. 2, 3, fokus pikiran Kristus. 2, fokus pikiran. 3, fokus pikiran Kristus. Mengapa? Karena semua yang ada, yang kita lihat dan alami dimulai dari pikiran. Katakan amin. Katakan keras-keras. 2, 3. Semua yang ada, yang kita lihat dan alami dimulai dari pikiran. Semua yang ada, ya,
kamera ini, mimbar ini, gedung ini, bahkan gereja ini pun dimulai dari pikiran. Bahkan Anda dan saya pun dimulai dari pikiran. Pikirannya siapa? Pikirannya Allah. Amin. Oleh sebab itu kita harus sadari, setiap keputusan dan tindakan kita dimulai dari pikiran. Andre memutuskan menikahi Meyer, dimulai dari pikiran. Amin. Setiap pernikahan dan perceraian pun setiap kegagalan dan keberhasilan kita dimulai dari pikiran. Setiap pernikahan dan perceraian pun dimulai dari pikiran. Setiap kehancuran dan pemulihan hidup kita pun dimulai dari pikiran. Segala sesuatu yang kita lihat dan alami dimulai dari pikiran. Ini masalahnya. Masalahnya banyak orang hanya mau Tuhan mengubah keadaannya, keuangannya, pernikahannya, ya, tanpa mau mengubah pikirannya. Itu masalahnya. Mengapa? Bagi Tuhan jauh lebih mudah buat mujizat daripada mengubah pikiran kita. Karena mengubah pikiran itu bukan bagian Tuhan, itu bagian kita. Anda harus mengerti ini. Selama mikrofon ini masih berpikir dirinya ulekan, apa yang terjadi? Dia akan selalu rusak, dia akan selalu terluka. Sekalipun Tuhan sudah pulihkan, sekalipun sudah dibenerin berkali-kali, selama pikiran Anda salah, ingat baik-baik, mujizat itu hanya mengubah masalah, tapi tidak mengubah cara berpikirmu. Ada perbedaan besar antara menyelesaikan masalah dengan akar masalah. Banyak orang hanya fokus, Tuhan selesaikan masalahku. Oke, Tuhan buat mujizat. Tuhan buat mujizat mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Selama 400 tahun mereka diperbudak di sana. Secara manusia mustahil untuk mereka bisa bebas dari perbudakan di Mesir. Tapi Tuhan buat mujizat. 10 tulah laut terbelah. Masalah 400 tahun kurang lebih selesai dalam waktu 1,5 tahun lah paling lama. Mereka bebas. Tapi masalahnya Mesir belum keluar dari pikiran mereka. Tuhan yang mengeluarkan mereka dari Mesir. Tapi siapa yang bisa mengeluarkan Mesir dari pikiran mereka? Bukan bagian Tuhan. Itu bagian kita manusia. Katakan yuk, pikiran saya bagian saya. Untuk mengubah roh itu bagian Tuhan. Kita sudah jadi ciptaan yang baru. Roh kita itu baru, benar-benar baru. Yang jadi masalah ada di mana? Di jiwanya, pikiran, perasaan dan keinginan kita atau kehendak kita. Karena itu, ya, ini yang Tuhan katakan. Dalam Roma 12 ayat yang kedua, baca bersama-sama. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Apanya yang serupa? Pikirannya. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu. Jadi pembaharuan pikiran bukan bagian Tuhan. Pembaharuan pikiran adalah bagian kita. Dan itu masalah terbesar kita umat Tuhan. Bukan di masalahnya, tapi di mana? Di pikirannya. Halo? Katakan amin. Sebab itu kata Paulus, kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jadi ayat ini sebuah peringatan bukan untuk yang di luar Tuhan, tetapi untuk kita semua yang di dalam Tuhan. Apa yang Paulus tegaskan? Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Dengan kata lain, Anda lahir baru, tapi belum tentu pikiranmu baru. Coba sadari ini. Tuhan katakan gini, berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu. Hidup Anda tidak akan berubah sekalipun Anda rajin berdoa, sekalipun Anda rajin baca buku, sekalipun Anda rajin pelayanan, selama pikiranmu tidak berubah, hidupmu tidak ada bedanya dengan dunia ini. Dan pembaharuan pikiran itu bukan sekedar tahu. Ingat baik-baik, ya. Apa yang Anda ketahui belum tentu mengubah hidup Anda. Orang yang merokok tahu secara pikirannya informasi rokok menyebabkan kanker, serangan jantung,
hipotensi. Kita tanya sama orang merokok, lu mau nggak kena kanker serangan jantung hipotensi? Semua yang merokok menjawab, tidak mau. Tapi lu tahu kan, tahu kenapa lu terus merokok. Anda sadar itu? Pembaharuan pikiran lebih dari sekedar Anda tahu. Ada 5 tahapan pembaharuan pikiran. Dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mau menjadi mau, dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak biasa menjadi biasa, baru Anda jadi luar biasa. Itu tahapannya. Tahu saja tidak mengubah hidupmu. Bahkan semakin banyak engkau tahu, engkau semakin sok tahu. Dan itu membuat Anda semakin sulit mengalami pembaharuan pikiran. Gue udah tahu, gue udah tahu. Jadi tidak sesimpel membalik telapak tangan. Anda harus sadar ini. Angkat tangan semuanya. Bilang apa? Sadarnya apa? Next. Baca sama-sama yuk. 2, 3. Masalahnya banyak orang hanya mau Tuhan mengubah masalahnya tanpa mau mengubah pikirannya. Selama pikiranmu tidak berubah, mujizat apapun tidak akan mengubah hidupmu. Karena apa? Hidupmu hanya berubah lewat pembaharuan pikiran. Dan tolong Anda sadari, pembaharuan pikiran bukan semudah membalik telapak tangan. Amin. Banyak gereja hari ini bukan fokus pada pembaharuan pikiran, tapi kepada apa? Panggung dan pertunjukan. Panggung dan pertunjukan tidak pernah mengubah hidup orang. Saya melayani itu udah 40 tahun lebih. Dan 6 tahun yang lalu saya sampai titik terendah, saya capek. Kenapa? Nggak ada hasilnya. Karena informasi sehebat apapun, dari pembicara sekeren apapun, tidak pernah mengubah hidupmu. Karena yang mengubah hidupmu bukan apa yang Anda dengar, tapi pembaharuan pikiran. Kami 5 tahun ini benar-benar secara gereja lokal kami fokus kepada yang namanya pembaharuan pikiran. Dan oleh anugerah Tuhan kami berhasil. Dan kami lihat banyak orang hidupnya diubahkan. Kami sederhana, ya bukan berarti panggung gak penting, tapi itu bukan esensinya. Panggung tidak pernah mengubah pikiranmu. Panggung hanya menghibur, ya, menginspirasi, ya, memotivasi, ya. Tapi untuk pembaharuan pikiran, no. Udah 40 tahun Bapak Ibu, teman-teman semua. Dan saya ingin Raja Holy Church, Anda jangan salah fokus. Ya, next katakan ya, pikiran. Tidak mudah mendefinisikan pikiran. Tapi saya coba membuat definisi yang seimbang antara sains dan juga iman, ya. Next. Pikiran adalah sebuah realitas non fisik. Jadi realitanya bukan apa yang Anda lihat. Realitanya apa yang ada dalam pikiranmu. Karena kita bisa melihat hal yang sama dengan pikiran yang berbeda. Kami dulu piara anjing namanya Koko. Anda tahu Corgi? Itu anjing kan lucu banget ya. Itu kan anjing rumah gitu loh. Waduh ya, kami piara namanya Koko. Sorry kan kalau ada namanya sama. Ya. Dan anjing itu kan centil lari sana lari sini. Nah, satu kali tantenya Sandy datang nginap di rumah kami tanpa dia tahu kalau kami sekarang piara anjing. Begitu dia buka pintu keluarga ruang tamu, ya, namanya anjing main, orang baru gimana? Langsung itu lari secepat kilat, puang itu ekornya goyang-goyang. Tantenya Sandy teriak sekeras-kerasnya. Dia syok, saya lagi ngetik tuh kaget, ada apa? Waduh, rupanya dia trauma lihat anjing. Jadi masalahnya di anjingnya atau di pikirannya? Katakan yuk, realita yang sesungguhnya bukan apa yang saya lihat, tapi apa yang saya pikiran. Dan pikiran itu realita non fisik. Oke? Pikiran adalah sebuah realita non fisik yang bekerja melalui otak dan tubuh, tercermin dalam aktivitas neural, aktivitas syaraf. Pikiran tidak terlihat, tapi kita bisa melihat ada aktivitasnya berupa nanti listrik ya di otak kita yang menjadi apa? Pengarah bagi keputusan, tindakan dan pembentukan karakter. Karena itu, pikiran perlu apa? Dijaga, diawasi dan diperbarui bukan seminggu sekali, setiap hari.
Dengar baik-baik, pembaharuan pikiran tidak bisa terjadi seminggu sekali. Harus apa? Setiap hari. Itu kuncinya. Anda dengar khotbah hari ini, minggu lalu, keren banget. Anda keluar, gak diulang lagi, lupa. Itu pikiran hilang, lupa. Makanya setiap hari, ya, agar apa? Agar selaras dengan perkataan dan kehendak Allah. Nah, video berikutnya akan Anda lihat adalah video cermin dari aktivitas pikiran di otak kita dan tercermin dalam aktivitas neural. Itu nyala seperti listrik, ya. Kita saksikan video berikut ini. Bisa tolong? Oh, di belakang saya. Harusnya saya khotbah di sini aja kali. This is what a thought. Inilah wujud sebuah Many pikiran, thoughts, saudara. thanks to a special microscope that can visualize activity inside single nerve cell. In your brain, there's about 86 billion neurons, each exchanging signals with hundreds or thousands of others, building a network with more possible connections than there are stars in 1,000 Milky Way galaxies. That is pretty dang cool. But what is a thought really? I mean, how do neurons actually work? What are these messages that they send inside our bodies? And how fast do those messages travel? Electricity. Every thought, every move you make, everything you see, hear, and smell, every heartbeat, all the love, pain, humor, wonder you've ever felt, every dream, every memory, they all happen thanks to electricity in this incredible cell called a neuron. Next, ya. Jadi, saudara, pikiran kita memiliki energi seperti listrik. Katakan dia, pikiran saya memiliki energi. Ya, seperti apa? Seperti listrik, ya, yang membentuk, menentukan, dan menggerakkan realitas hidup kita. Makanya Elon Musk dalam perusahaannya Neuralink menciptakan satu chip yang ditaruh di otak. Dan lewat otak itu dia bisa menggerakkan kursor komputer. Makanya kalau Anda lihat ada pikiran, ada lampu nyala, betul? Ada yang mengukur kekuatan pikiran itu bisa menyalakan sebuah lampu bohlam 22-25 watt. Itu gambaran otak kita. Katakan yuk, pikiran saya bukan otak saya. Pisahkan antara pikiran dengan otak. Ternyata pikiran kita itu yang menghidupkan otak kita. Jangan salah. Jadi apapun yang Anda pikirkan, apapun itu, seperti hari ini Anda terima dengar khotbah, pikiran otakmu nyala, itu neuronnya nyala karena itu pikiran. Itu energi. Amin. Anda harus mengatakan, Anda harus menyadari itu realita non fisik tapi real. Ya, nah, next. Oleh sebab itu Filipi 4 ayat 8 berkata apa? Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji apa? Pikirkanlah semuanya itu. Karena apapun yang Anda pikirkan itu akan mempengaruhi perasaanmu, perkataanmu, dan perilakumu. Katakan ya, pikiran saya mempengaruhi perasaan, perkataan, dan apa? Perilaku hidup saya. Jadi kalau pikiranmu salah, perasaanmu salah, perkataanmu salah, perilakumu salah. Jadi yang diubah bukan perilaku pasangan kita, bukan perilaku bos kita, bukan perilaku kita dulu. Perilaku kita yang salah itu cermin dari pikiran yang salah. Karena semua yang kita lihat dan alami dimulai dari pikiran. Dan pikiran itu tidak terlihat tapi dia nyata. Ketika saya memikirkan sebuah mobil berwarna merah, mobil berwarna merah itu tidak ada di dalam otak saya. Itu ada di dalam pikiran saya. Amin. Ya. Next. Oleh sebab itu pikiran kita harus sama dengan pikiran Allah. Karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Selagi kita masih bakal anak, selagi kita belum jadi anak, selagi kita belum ada di dalam kandungan ibu kita, di mana kita berada? Di hati dan pikirannya Tuhan. Katakan, saya ini pikirannya Tuhan. Masalahnya, Anda lebih memikirkan apa yang Tuhan pikirkan atau Anda lebih memikirkan apa yang orang pikirkan? Itu masalahnya. Sampai mati pastor, sampai
mati. Saya tidak akan pernah lupa apa yang dia katakan tentang saya dan keluarga. Perkataan orang yang menyakitkan Anda ingat sampai mati. Lah perkataan Tuhan kemana? Ingat, pada mulanya adalah firman. Firman itu apa? Perkataan. Perkataan siapa? Perkataan Allah. Perkataan Allah itu apanya Allah? Pikirannya Allah. Anda tidak lihat perkataan saya, bukan? Anda dengar perkataan saya, tapi Anda tidak lihat perkataan saya. Perkataan saya itu pikiran saya. Selama Anda tidak segambar dengan Allah, itu sebabnya Anda akan selalu penuh dengan masalah. Kenapa Anda lemah? Karena Anda tidak sepikir dengan Allah. Selama Meyer nggak nangkep pikiran bos, masalah kamu. Disuruhnya apa, lakukannya apa. Kata berkat itu akibat dari apa? Segambar dengan Allah. Selama Anda tidak sepikir dengan Allah, mikrofon dipikir ulekan. Seperti orang membuat perhitungan di dalam dirinya. Demikianlah ia. Anda yang sebenarnya bukan apa yang Anda pikirkan. Karena itu pikiran perlu apa? Dijaga. Yang kedua apa? Diawasi. Dan ketiga next. Ini masih dan ketiga sebelumnya ya. Diperbarui. Katakan nih, pikiran harus apa? Dijaga, diawasi dan dibarui. Karena AI itu pikiran, teman-teman. Tapi itu belum tentu benar. Karena di atas langit ada langit. Di atas pikiran ada pikiran. Dan langit tertinggi itu sorga. Tidak ada langit lebih tinggi lebih dari sorga. Dan pikiran tertinggi itu pikiran siapa? Pikiran Tuhan. Anda mengerti ini? Jadi jangan telan semua AI katakan, perlu diawasi. Waktu anak saya nomor 3, Valerie, masih baru lahir ya, belum ada setahun, masih bayi waktu itu. Sekarang sudah 17 tahun. 3 hari nggak buang-buang air besar. Di pikiran apa? Wih, masalah nih. Itu kan pikiran, betul nggak? Bahaya nih, 3 hari nggak buang air besar. Lalu bawa ke dokter puskesmas, dokter klinik, dokter rumah sakit kecil lah, dekat rumah, komplek. Dikasih obat antibiotik. Bayi belum ada setahun dikasih obat. Ya puji Tuhan sih, ya. Udah mulai, tapi nggak semuanya ya. Lalu tantenya Sandy bilang, ini kan pikiran yang kedua. Jangan kasih obat. Itu aja, pakai sabun, ambil dibuat tajam, ya, dialusin, ditusuk ke duburnya. Kita lakukan itu, keluar loh kotorannya. Wah, ini bener nih. Lalu bawa lagi ke dokter. Akhirnya Sandy bawa ke dokter Profesor Muslihan, dokter anak nomor 1 lah di Indonesia. Profesor Dokter Muslihan. Ketika dia tahu, dia ngomong apa tahu? Jangan, itu bahaya. Karena banyak syaraf itu bisa mematikan syaraf di situ, melemahkan gitu. Gak apa-apa 3 hari mah, it's okay, dia masih berproses. Nah sekarang pikiran siapa yang saya terima? Pikiran klinik, tante atau Profesor Muslihan? Di atas pikiran ada pikiran, dan pikiran tertinggi siapa? Tuhan. Anda paham maksud saya? Masalahnya Anda memikirkan gak apa yang Tuhan pikirkan? Coba Anda renungkan itu baik-baik. Semua yang kita lihat dan alami dimulai dari pikiran. Tapi pikiran siapa? Makanya perlu diawasi. Ini khotbah 3 sesi ya. Tapi hari ini iya. Next ya. Ngomong pikiran bukan hal yang mudah Bapak Ibu. Yang pertama ya, Anda harus awasi ini. Pikiran itu harus dijaga setiap hari. Katakan dijaga setiap hari. Next, karena itu jaga pikiran apa yang berulang kali Anda pikirkan plus katakan. Selama pikiran Anda tidak katakan, itu seperti panah di dalam tabung. Begitu Anda katakan, itu panah yang sudah diluncurkan dan tidak bisa kembali lagi. Hati-hati. Makanya Tuhan Yesus berkata, janganlah kamu khawatir dan berkata. Apa yang kami makan, apa yang kami pakai. Ingat, mati dan hidup ada dalam kuasa lidah. Kalau Anda masih marah jangan pernah katakan. Simpen dalam hati aja. Karena sekali diucapkan, wow,
Itu bisa terjadi. Hati-hati dengan perkataan. Amin. Jaga pikiran apa yang berulang kali. Oke, next, mengapa? Karena pikiran plus, dikatakan plus, apalagi udah plus dilakukan, waduh. Ya, karena pikiran yang berulang itulah yang membentuk, menentukan, dan menggerakkan realitas hidup Anda. Tidak semua pikiran, tapi pikiran yang berulang. Itulah yang membentuk, menentukan, dan menggerakkan realitas hidup Anda. Itu sebabnya, next, Yosua 1 ayat ke-8, Tuhan berkata kepada Yosua, janganlah engkau lupa. Itu bisa tentang pikiran. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, pikiran Tuhan ini, perkataan Tuhan ini, tetapi renungkanlah itu kapan? Siang dan malam. Itu repetisi, siang dan malam, setiap hari. Nah, inilah yang hilang dalam gereja Tuhan di akhir zaman. Karena apa? Begitu banyak informasi yang Anda terima dan semuanya bagus-bagus. Masalahnya satu, Anda tidak ulangi siang dan malam. Anda hanya cukup punya satu pikiran Tuhan dan Anda ulangi siang dan malam, itu cukup mengubah hidupmu. Satu pikiran. Pikiran Tuhan. Ingat baik-baik. Dosa itu artinya hamartia, menyimpang dari sasaran. Kenapa? Karena pikirannya salah. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan bertanya pada manusia, siapa yang mengatakan kamu telanjang? Kamu dapat informasi kamu telanjang dari siapa? Apa sumbernya? Pikiran itu dari mana? Dari mana? Siapa yang mengatakan manusia telanjang? Ular tidak pernah mengatakan manusia telanjang. Tuhan pun tidak pernah mengatakan manusia telanjang. Jadi dari mana manusia mendapatkan itu? Dari dirinya sendiri. Itulah dosa. Karena Anda yang sebenarnya bukanlah apa yang Anda pikirkan. Ingat baik-baik. Anda tidak punya hak untuk mendefinisikan siapa diri Anda. Karena Anda adalah ciptaan. Mikrofon ini, siapa yang beri nama mikrofon? Penciptanya. Dia punya hak gak untuk menamakan dirinya? Tidak punya. Atau misalnya Andre mau menamakan ini, siapa kamu? Anda laki-laki atau perempuan, bukan Anda yang menentukan. Dan bukan juga dunia ini, karena Anda buatan Allah. Tahu dari mana kita buatan Allah? DNA kita menunjukkan kita buatan Allah. DNA itu apa? Informasi genetik. Ketika terjadi kecelakaan pesawat, waduh, kita pengen tahu ini mayat, siapa mayatnya? Apa yang dicek? DNA. Kok DNA? Karena itu informasi. Dan informasi apapun bentuknya seperti tulisan ini selalu dan selalu datang dari pikiran yang cerdas. Dari mana kita tahu kita ciptaan Allah? DNA kita menunjukkan kita ini pikirannya Allah. Amin. Beri kemuliaan dulu bagi Tuhan, saudara. Jadi Anda tidak punya hak. What is your dream? Repot, bukan kita. Selagi kita masih bakal anak, Tuhan sudah melihat kita dan Tuhan sudah menulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Selama pikiran Anda dan saya tidak sama dengan pikiran Allah, makanya hidup Anda akan selalu penuh dengan masalah. Kenapa Anda lemah? Karena pikiranmu salah. Dia berpikir dirinya ulekan, kacau kan? Kita semua berpikir dirinya ulekan, kacau. Hei, kamu bukan apa yang kamu pikirkan atau orang pikirkan. Kamu adalah apa yang Tuhan pikirkan. Masalahnya kamu tahu nggak apa yang Tuhan pikirkan? Itu dia problemnya. Ya, katakan pembaruan pikiran. Janganlah engkau lupa, ya, renungkan itu siang dan malam supaya kau bertindak apa? Hati-hati sehingga perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung. Katakan ya, pengulangan. Anda harus jaga itu. Next. Karena otak kita tidak berdebat dengan pengulangan. Ia justru mematuhinya sebab apa yang kita dengar berulang-ulang cenderung dianggap oleh otak sebagai suatu kebenaran. Next. Dalam dunia psikologi atau neuroscience disebut efek kebenaran ilusi. Ya. Anda harus berhati-hati dengan ini. Dan ini cara iblis menipu kita. Kita saksikan video singkat berikut ini. Ya. Ada banyak video hari ini. Ever wonder why fake news spreads like wildfire? It's all thanks to the illusory truth effect. The illusory truth effect makes us believe something is true just because we've heard it over and over.
It's why fake news, rumors, even misquoted facts stick in our heads. Our brains love shortcuts, and repetition feels like proof. But here's the trick: pause and fact check. Challenge what you hear. Truth takes a little work, but it's totally worth it. Kebenaran membutuhkan sedikit usaha, tetapi itu benar-benar sepadan. Nah, hari ini iblis berusaha membuat kita percaya kebenaran itu relatif. Hati-hati Bapak Ibu, teman-teman semua. Ada kebenaran yang objektif, absolut, ada kebenaran yang relatif, dan kita harus selalu membedakannya. Ya, ada objektif, ada subjektif. Ya. Istri saya suka bakmi, dan buat istri saya bakmi yang paling enak itu bakmi berdikari. Objektif atau subjektif? Subjektif. Tapi kalau bakmi berdikari adalah makanan, objektif atau subjektif? Objektif. Ya. Andre adalah pengkhotbah paling ganteng. Mesti dicek ya, benar nggak? Ya. Tapi Andre adalah seorang suami dari mayor. Objektif. Anda bisa membedakan itu? Timur, barat, utara, selatan. Objektif, subjektif. Mana timur? Show me timur. Ya susah ya, tunjukin timur di mana? Gua nggak percaya timur ada. Lu percaya nggak percaya? Timur tetap timur, oke? Kalau timur, barat, utara, selatan subjektif, terserah lu lah. Ini agnostik nih. Terserah lu. Timur lu, timur lu, timur gua, timur gua. Kacau nggak penerbangan? Kacau nggak dunia ini? Anda harus ngerti itu kebenaran. Ya. Next, ya. Otak lebih menerima informasi sebagai kebenaran hanya karena informasi itu sudah sering muncul dan diterima secara umum oleh lingkungan tanpa memeriksa kebenarannya, karena validasi bagi otak itu melelahkan dan perlu usaha lebih. Karena itu, next dengan cepat ya, hoax ya, berita bohong yang dibagikan ribuan kali akan mulai terasa nyata bahkan bagi orang yang awalnya skeptis. Anda lihat LGBTQ dimasukin kan di mana-mana berulang-ulang kan, di TV, di segala macam, dan kita pikir it's normal gitu. Karena udah bagian kan berkali-kali kan, dan orang berkata it's normal ya, LGBTQ itu apa karena gen. Anda pernah cek ya? Next. Atau self talk negatif. Jika Anda terus mengulang kalimat saya capek, susah, sakit di dalam pikiran, otak Anda akan mulai memperlakukan sebagai fakta biologis, bukan sekedar opini. Hati-hati, kemarin hari macet nasional ya. Aduh. Katakan setelah saya, menang di dalam, menang di luar. Sembuh di dalam, sembuh di luar. Pulih di dalam, pulih di luar. Saya belajar mempraktekkan untuk tidak membiarkan hidup yang di luar mempengaruhi yang di dalam. Ada masalah, kita tidak menyangkali ada masalah, tapi jangan biarkan masalah menjadi penguasa di hati dan pikiran kita. Ketika di tengah-tengah kemacetan plus salah jalan, ada nggak penyesalan? Ada nggak peperangan antara suami dan istri? Menang dulu di mana? Di dalam kan? Di mana? Di pikiran. Saya ngomong gini, nikmati. Daud berkata bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Serius, Anda kelihatannya lucu ya, tapi itu salah satu caranya, treatmentnya. Nikmati. Saya berulang-ulang, Doni nikmati. Saya ngomong sama diri saya, Doni nikmati. Kan saya harusnya ngomong gini-gini. Iya sayang, kamu benar, aku salah. Udah. Dulu saya punya pikiran kalau istri saya kritik, pikirannya gini, kenapa saya dulu marah? Kalau istri kritik kok marah? Kalau jemaat kritik kok nggak marah? Aneh kan? Tahu pikirannya apa Ika? Yang salah? Menemukan pikiran yang salah itu usaha. Lalu menggantinya. Karena masalahnya bukan masalahnya. Katakan ya, masalahnya bukan masalahnya. Ya, semua orang pasti punya masalah, betul? Anda kaya tetap punya. Anda nggak kaya-kaya? Anda nikah, Anda nggak nikah. Anda ikut Tuhan, Anda tinggalin Tuhan. Semua orang punya, tapi masalahnya bukan masalahnya. Masalahnya pikiran kita salah. Saya mulai menggantinya. Istri saya tidak menyerang atau merendahkan saya.
tapi dia sedang menolong saya, mengoreksi saya. Ketika itu diganti, semuanya berubah. Pikiran, perasaan, perkataan, perilaku berubah. Dan itu nggak mudah. Oke, next ya. Apalagi ya, iklan konsumtif. Merek besar tidak butuh Anda setuju dengan pesan mereka. Mereka hanya butuh Anda mendengarnya sampai pesannya menetap di memori bawah sadar. Udah ya. Dari nggak butuh jadi butuh, itu kan. Karena diulang terus, diulang. Yang marketing tahu kan? Ya, satu kata diulang minimum 3 kali kan. Ya itu pengulangan, pesannya nyampe gitu loh. Next. Jadi otak kita tidak berdebat dengan pengulangan. Ia justru mematuhinya sebab apa yang kita dengar berulang-ulang cenderung dianggap oleh otak sebagai suatu kebenaran. Next. Nah, ini saya simpulkan di sini. Lingkungan pergaulan komunitas adalah ekosistem pengulangan yang paling kuat sebab otak manusia memiliki cermin, mirror neurons, di mana secara tidak sadar, mau nggak mau, manusia akan meniru bahasa tubuh, emosi, dan pola pikir orang yang paling dekat atau sering berinteraksi dengan dia. Ini tes sosialnya. Next ya, video berikut ini. Makanya berhati-hati dengan komunitas ya, tempat Anda bergaul. Masuk lift ya. Yang konyol yang ketiga, Anda lihat. Dia ikut ke belakang. Bingung kan? Oke, Anda paham? Bilang mas sebelahnya, itulah kita manusia. Ya, next. Oleh sebab itu, ya, Filipi 2:5 berkata apa? Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh apa? Pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dalam hidupmu bersama, komunitas. Jadi fokus pikiran Kristus hanya bisa terjadi ketika Anda ada dalam komunitas saling yang berpusat pada Kristus yang bersifat harian. Itu yang sulit. Itu yang hilang dalam gereja Tuhan akhir zaman. Dan itu yang kami bangun selama 5 tahun ini. Ya, kita saksikan video berikut ini. Ini kurang lebih 3 menit ya. Tapi ini akan membantu. Ini salah satu pemikirannya. Ya, semuanya dimulai dari mana? Dari pikiran. Ya. Riset 21 hari. Mengapa 21 hari? Ahli saraf Dr. Caroline Leaf menjelaskan bahwa dibutuhkan waktu 21 hari untuk menghancurkan pikiran-pikiran lama yang beracun dan mulai membangun jaringan saraf baru yang sehat. Alkitab mengajarkan prinsip yang sama melalui konsistensi. Mazmur 1 Roma 2:3. Kesenangannya ialah Taurat Tuhan. Ia merenungkannya siang dan malam. Maka apapun yang diperbuatnya berhasil. Inilah yang terjadi selama 21 hari. Fase detoksifikasi hari ke-1 hingga ke-7. Keyakinan negatif lama membuat tidak stabil. Anda mungkin merasakan perlawanan emosional atau ketidaknyamanan, tetapi benteng pertahanan itu melemah. Inilah sebabnya Paulus berkata dalam 2 Korintus 10:45, senjata perjuangan kita meruntuhkan benteng pertahanan. Meditasi pada kitab suci memulai penghancuran. Hari ke-8 hingga ke-14 fase rekonstruksi. Otak Anda mulai membangun jalur baru yang selaras dengan kebenaran Tuhan. Kedamaian mulai terasa normal. Harapan mulai terasa alami. Identitas Anda di dalam Kristus mulai menimpa kebohongan lama. Yesaya 26:3. Anda akan menjaga dia dalam kedamaian yang sempurna yang pikirannya tertuju pada Anda. Yang sempurna adalah keadaan neurologis. Jangan lewatkan bagian berikutnya. Karena sebentar lagi, saya akan menunjukkan kepada Anda apa yang sebenarnya terjadi di otak Anda pada hari ke-15 hingga ke-21. Kebanyakan orang berhenti sebelum tahap ini. Dan disitulah perobosan terbesar terjadi.
Hari ke-15 hingga ke-21, fase stabilisasi, pikiran baru menjadi kebiasaan. Belum otomatis, tetapi stabil. Tubuh Anda mencerminkannya. Tidur lebih baik, suasana hati membaik, kecemasan berkurang, fokus meningkat, lebih banyak energi, ingatan lebih tajam. Mengapa? Karena firman itu membawa kehidupan bagi diri Anda sendiri. Amsal 4:20. Apa yang kitab suci lakukan pada tubuh Anda? Pertama, menurunkan hormon stres. Meditasi pada kitab suci telah terbukti mengurangi kortisol. Kata itu secara harfiah menenangkan fisiologi Anda. Filipi 4:7 menyebutnya kedamaian Allah yang menjaga hati dan pikiran Anda. Kedua, menyeimbangkan kembali sistem saraf Anda. Tubuh Anda beralih dari melawan atau lari ke beristirahat dan memulihkan diri. Penyembuhan dipercepat. Pencernaan membaik. Peradangan berkurang. Tuhan berkata, Mazmur 23:2, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Pemulihan dimulai pada tingkat sistem saraf. Ketiga, mengubah identitas Anda. Setiap kali Anda mengucapkan ayat Alkitab dengan lantang, otak Anda akan berubah lebih cepat. Iman bertumbuh karena Roma 10:17, iman timbul dari pendengaran. Bukan hanya mendengar khotbah, mendengar diri Anda mengucapkan firman Tuhan. Keempat, meningkatkan rasa syukur dan zat kimia kegembiraan. Meditasi ayat Alkitab meningkatkan dopamin dan serotonin. Nehemia 8:10, sukacita Tuhan adalah kekuatan Anda. Oke, ya. Jadi esensi gereja adalah apa? Pembaharuan pikiran, ya. Kalau kita baca dalam Kisah Rasul 2:46-7, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait suci. Mereka memecahkan roti perjamuan kudus dan makan bersama dengan gembira dengan tulus hati sambil memuji Tuhan. Jadi ini yang kami lakukan, dan Anda akan dengar video terakhir ini hanya 3 menit juga. Harusnya 15 menit. Karena ini talk show. Nama saya adalah Nenek Swastri, domisili ada di Minas, di Pekanbaru. Pekerjaan saat ini saya sebagai ibu rumah tangga, dan status pernikahan saya adalah seorang janda yang baru ditinggal suami, meninggal tanggal 9 Desember 2025 karena pecah pembuluh darah di kepalanya. Awal bergabung di Victory Life Community tahun 2024. Sudah mengikuti spiritual journey. Puji Tuhan ya, pertama kali saya bergabung di VMP ini pada bulan Agustus 2024. Saat itu saya sedang bergumul dengan masalah keluarga, khususnya kepahitan terhadap suami karena sikapnya yang otoriter dan ketidaksetiaannya terhadap saya. Sejak awal pernikahan tahun 1996 yang tidak kudus dan tidak disetujui oleh keluarga. Hubungan kami dijalani dalam tekanan. Suami sering mengancam akan menceraikan saya, bahkan melakukan KDRT dan mengambil keputusan penting sendiri tanpa melibatkan saya, termasuk menjual ladang sawit yang ada di sini yang mau dipindahkan ke Kalimantan, dan bahkan ada hutang piutang gitu ya. Semua itu menambah luka dan kekecewaan saya yang mendalam beserta keluarga. Puncaknya terjadi setelah 5 tahun di Kalimantan Barat. Suami mengalami gejala stroke dan terlilit banyak hutang akibat pengelolaan keuangan yang buruk. Ladang sawit akhirnya dijual untuk menutup utang, bahkan meninggalkan saya dan anak-anak dalam kepahitan yang berlangsung selama 27 tahun. Saya lelah, saudaraku, dengan kondisi yang ada. Saya di situ memberontak, emosi meledak-ledak, tidak peduli, bahkan sempat mau meninggalkan beliau. Luka yang tak terselesaikan membuat hubungan keluarga semakin dingin dan semakin penuh jarak. Namun, di tengah kepahitan itu, Tuhan mulai bekerja memulihkan hati saya dengan air mata dan kerinduan akan kebenarannya. Saya mencari Tuhan dan mengalami jamahan Roh Kudus. Di situ Tuhan membawa saya lebih lagi, dan saya butuhkan selama ini, yaitu bisa bergabung di PMP, yaitu komunitas yang membawa hidup berkemenangan di dalam Yesus Kristus. Dan saya sekarang dalam proses selalu ada teman seperjalanan iman, yaitu di BR30, di mana tempat saya bisa saling menguatkan satu sama yang lain. Dari sanalah pemulihan saya mulai terjadi, membawa saya kembali kepada kasih dan kebenaran. Saya rasakan setiap pagi rutin mengikuti ibadah di dalam PMP itu membawa perubahan gitu ya. Kalau dari emosi ya,
saya sekarang tidak mudah emosi, bahkan tidak mudah panik, tidak tenggelam dalam kecewa, bahkan tidak sakit hati. Kalau dulu hati tegang, kalau sekarang puji Tuhan tenang, ya tenang. Terus dari respon terhadap masalah menjadi dewasa gitu ya, lebih berpikir sebelum berbicara, mencari solusi bukan masalah gitu kan. Terus dari pertumbuhan iman jadi lebih dalam gitu kan, tetap percaya meskipun belum melihat gitu, tidak pahit terhadap masa lalu, terhadap almarhum suami saya juga tidak pahit, tidak takut akan masa depan. Puji Tuhan, tetap bersyukur dalam keadaan saat ini, kesederhanaan yang boleh saya lakukan. Haleluya. Anda lihat ya, leadernya Ibu Julie mengkonfirmasi ya. Bayangin 27 tahun ya, dia baru bergabung kurang lebih 2 tahun. Kalau Anda lihat hari ini wajahnya tuh selalu penuh dengan senyum. Katakan ya, bukan masalahnya yang diubah, tapi apa? Jalan pikirannya. Mari kita berdiri bersama-sama yuk.